Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teladan Kebaikan, tempat Anda bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Abu Bakar dan Umar bin Khattab, dua khalifah pertama yang menjadi teladan bagi umat Islam. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah orang pertama yang beriman kepada risalah Nabi dan selalu setia mendampingi Nabi dalam berbagai peristiwa penting. Abu Bakar juga terpilih menjadi khalifah pertama setelah Nabi wafat, menggantikan kepemimpinan Nabi dalam mengurus urusan umat Islam. Namun, Abu Bakar tidak lama memimpin. Hanya 2 tahun setelah menjadi khalifah, Abu Bakar jatuh sakit dan merasakan ajalnya semakin dekat. Abu Bakar pun berpikir siapa yang pantas menggantikannya sebagai khalifah. Dalam hatinya, ia sudah memiliki pilihan, yaitu Umar bin Khattab, sahabat yang dikenal sebagai orang yang tegas, berani, dan cerdas. Namun, Abu Bakar tidak ingin mengambil keputusan sendiri. Ia ingin mendengar pendapat dari para sahabat lainnya. Abu Bakar pun mengumpulkan para sahabat yang terkemuka untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Abu Bakar mengusulkan nama Umar sebagai calon khalifah. Para sahabat pun menyetujui usulan Abu Bakar, karena mereka tahu bahwa Umar adalah orang yang paling layak menggantikan Abu Bakar. Abu Bakar pun menentukan hari untuk mengumumkan khalifah baru kepada seluruh rakyat. Abu Bakar meminta Utsman bin Affan, sahabat yang pandai menulis, untuk menuliskan surat yang berisi pengangkatan Umar sebagai khalifah. Surat itu kemudian dibacakan oleh Utsman di hadapan rakyat. Dalam surat itu, Abu Bakar berkata, "Apakah kalian semua menerima orang yang kuangkat menjadi penggantiku? Demi Allah, aku telah mencurahkan pikiranku untuk memutuskan hal ini. Aku tidak mengangkat kerabatku sebagai penggantiku untuk memimpin kalian. Karena itu, dengar dan patuhilah ia." Para rakyat pun menjawab serempak, "Kami semua mendengar dan patuh." Mereka menerima Umar sebagai khalifah baru dengan ikhlas dan ridho. Abu Bakar puas mendengar jawaban itu. Ia merasa lega bahwa ia telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pada kesempatan berikutnya, Abu Bakar memanggil Umar untuk menyampaikan keputusan yang telah disepakati oleh para sahabat dan rakyat. Abu Bakar memberitahu Umar bahwa ia telah mengangkatnya sebagai khalifah penggantinya. Umar terkejut mendengar kabar itu. Ia merasa tidak pantas menjadi khalifah. Ia tahu betapa beratnya tanggung jawab seorang khalifah. Ia juga khawatir bahwa ia tidak bisa mengikuti jejak Abu Bakar yang sangat baik dan mulia. Umar pun menolak jabatan khalifah. Ia memohon kepada Abu Bakar untuk mencari orang lain yang lebih baik darinya. Namun, Abu Bakar tidak mau mendengar penolakan Umar. Abu Bakar meyakinkan Umar bahwa ia adalah orang yang terbaik untuk menjadi khalifah. Abu Bakar juga mengingatkan Umar bahwa ia tidak boleh menolak amanah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Abu Bakar pun membujuk Umar dengan lembut dan bijak. Ia mengatakan bahwa Umar adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ia juga mengatakan bahwa Umar adalah orang yang memiliki banyak kelebihan, seperti keberanian, keadilan, kecerdasan, dan ketakwaan. Abu Bakar juga menjanjikan bahwa ia akan selalu mendoakan Umar agar diberi bantuan dan pertolongan oleh Allah dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Setelah mendengar bujukan Abu Bakar, Umar akhirnya luluh. Ia menerima jabatan khalifah dengan rasa takut dan harap. Ia berharap bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk memimpin umat Islam. Ia juga berharap bahwa Allah akan mengampuni kesalahannya dan menerima amalnya. Umar pun bersumpah setia kepada Abu Bakar sebagai khalifah sampai ajalnya tiba. Tidak lama setelah itu, Abu Bakar meninggal dunia. Umar pun dilantik sebagai khalifah kedua umat Islam. Bagi Umar, jabatan itu bukan sebuah kehormatan, melainkan sebuah ujian. Ia sadar bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas segala yang ia lakukan sebagai khalifah. Maka dari itu, Umar bertekad untuk menjalankan amanah itu sebaik-baiknya. Umar pun memimpin umat Islam dengan penuh tanggung jawab dan ketakwaan.
Ia tidak pernah menyia-nyiakan waktu dan harta yang ia miliki untuk kepentingan pribadi. Ia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak rakyatnya. Ia juga selalu berusaha untuk menegakkan syariat Allah dan menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru dunia. Banyak orang mengira bahwa Umar akan bersikap keras dan kasar saat memimpin, seperti saat ia masih menjadi sahabat Nabi. Namun, justru sikap Umar lebih lembut dan ramah dari sebelumnya. Ia tidak pernah sombong atau angkuh karena jabatannya. Ia selalu bersikap rendah hati dan tawaduk kepada siapapun. Ia juga selalu bersikap adil dan bijak dalam mengambil keputusan. Umar pernah berkata, "Aku tidak akan membiarkan ada orang yang menganiaya dan melampaui batas terhadap orang lain." Umar sangat membenci kezaliman dan ketidakadilan. Ia selalu berusaha untuk melindungi hak-hak orang lemah dan miskin. Ia juga selalu berusaha untuk memberantas korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia tidak segan-segan untuk menghukum siapapun yang melanggar hukum Allah, termasuk dirinya sendiri dan keluarganya. Dalam pidato pelantikannya, Umar meminta kepada seluruh rakyat untuk menegurnya jika ia bersalah. Umar menyadari bahwa dirinya manusia biasa. Ia bisa saja berbuat salah atau lupa. Ia tidak mau menjadi orang yang zalim atau sesat karena jabatannya. Ia ingin menjadi orang yang selalu mendapat petunjuk dan bimbingan dari Allah. Itulah bukti sikap tawaduk Umar bin Khattab. Umar juga sangat peduli dengan urusan rakyatnya. Ia tidak mau menjadi khalifah yang jauh dari rakyatnya. Ia selalu berusaha untuk mengetahui kondisi dan keadaan rakyatnya. Ia sering keluar malam-malam untuk melihat langsung kehidupan rakyatnya. Ia juga sering mengunjungi daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaannya. Ia ingin memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera dan bahagia. Umar juga sangat teliti dalam mengurus administrasi kekhalifahan. Ia segera mengangkat gubernur untuk memimpin rakyat yang berada di wilayah-wilayah. Umar memilih orang yang memiliki kemampuan, kejujuran, dan ketakwaan untuk menjadi gubernur. Umar juga selalu melakukan pengawasan ketat terhadap mereka. Ia tidak mau ada gubernur yang menyalahgunakan wewenangnya atau menyimpang dari syariat Allah. Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar semakin dekat dengan Allah. Umar sadar bahwa tidak ada yang dapat menolongnya untuk menjalankan semua tugas kekhalifahan kecuali Allah. Umar selalu berdoa dan beribadah kepada Allah dengan khusyuk dan ikhlas. Umar juga selalu mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Umar ingin menjadi khalifah yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah kisah inspiratif tentang Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab yang penuh dengan teladan kebaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi dan memberikan pembelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Teladan Kebaikan untuk mendapatkan kisah menarik lainnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.